tampil menggila saat lawan Arab Saudi. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mulai dilirik pelatih-pelatih top kelas dunia. Seperti apa respon Maarten Paes? Dan bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia? Tonton video ini sampai habis ya guys, agar tahu fakta benarnya. Kokoh dan tangguh di lini belakang serta dijadikan pemimpin bagi skuad Garuda. Beginilah pengakuan jujur Jay Itzes dan harapan Jay Itzes untuk timnas Indonesia ke depannya serta minta para fans untuk lakukan hal ini. Jelang lawan Australia di GBK, segala cara dilakukan agar mental pemain Australia hancur. Kali ini Menpora Kitadhito Aryo Tejo meminta kepada seluruh supporter timnas yang ada di tribun bagian tertentu untuk lakukan hal yang hebat dan luar biasa ini. Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Tampil menggila saat lawan Arab Saudi. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes mulai dilirik pelatih-pelatih top kelas dunia. Seperti apa respon Maarten Paes? Dan bagaimana dampaknya untuk timnas Indonesia? Tonton video ini sampai habis ya guys, agar tahu fakta benarnya. Nama Maarten Paes, penjaga gawang timnas Indonesia, semakin mencuri perhatian usai penampilan gemilangnya dalam laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga melawan Arab Saudi. Aksi cemerlang Paes di bawah mistar gawang bisa saja membuat beberapa pelatih top Eropa seperti Pep Guardiola Manchester City, Carlo Ancelotti Real Madrid, dan Erik ten Hag Manchester United bisa saja mulai melirik kemampuannya. Dalam pertandingan tersebut, Paes berhasil menggagalkan serangkaian peluang berbahaya dari lini serang Arab Saudi yang dikenal memiliki serangan tajam. Berkat ketenangan dan refleks cepatnya, Indonesia berhasil menahan gempuran dan menjaga keseimbangan permainan. Mungkin menurut laporan dari media olahraga Eropa, bisa saja Pep Guardiola dikabarkan sangat terkesan dengan distribusi bola Maarten Paes yang presisi serta kemampuannya dalam memulai serangan dari belakang. Sebuah karakteristik yang sangat penting dalam gaya bermain Manchester City. Guardiola dikenal selalu mencari kiper yang tidak hanya tangguh dalam menjaga gawang, tetapi juga mampu berperan aktif dalam membangun serangan tim. Paes memiliki kualitas yang jarang ditemukan. Dia tenang saat menghadapi tekanan dan memiliki distribusi bola yang sangat baik. Dia bisa sangat cocok dengan gaya permainan kami, begitulah kira-kira kata Guardiola. Sementara itu, Carlo Ancelotti juga bisa saja memuji ketangguhan Maarten Paes dalam menjaga gawangnya. Menurut pelatih Real Madrid tersebut, Paes menunjukkan potensi besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Ancelotti yang memiliki pengalaman panjang dalam melatih beberapa klub terbaik di dunia, melihat Paes sebagai kiper muda yang layak untuk mendapat perhatian lebih di panggung sepak bola internasional. Dia masih muda, tapi sangat matang di lapangan. Penampilan seperti itu membuat saya yakin bahwa dia punya masa depan cerah di Eropa, begitu kira-kira kata Ancelotti. Erik ten Hag, pelatih Manchester United yang juga berasal dari Belanda, mungkin telah lama memantau perkembangan Paes. Ten Hag bisa saja dilaporkan tertarik pada kemampuan teknis dan fisik Paes, serta kemampuannya beradaptasi dalam pertandingan-pertandingan besar. Dengan sejarahnya dalam mengembangkan pemain muda, Ten Hag bisa saja mempertimbangkan Paes sebagai calon kiper masa depan di Old Trafford. Apabila benar, ketertarikan dari pelatih-pelatih top ini tentu menjadi kabar baik bagi Maarten Paes dan timnas Indonesia. Jika salah satu klub besar Eropa serius mengejar tanda tangannya, ini akan menjadi tonggak bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Paes memiliki peluang besar untuk mengikuti jejak para pemain Asia lainnya yang telah sukses berkarier di liga-liga top Eropa. Meski begitu, Paes tetap fokus pada kariernya bersama timnas Indonesia dan klubnya saat ini. Dalam beberapa wawancara, dia menyatakan rasa bangganya bisa mewakili Indonesia di level internasional dan berjanji akan terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju jika pelatih-pelatih top dunia berkomentar terhadap Maarten Paes seperti di atas tadi? Dan apakah Maarten Paes layak untuk bermain di Eropa lagi?
Jika layak tim manakah yang pantas untuk diperkuat Maarten Paes? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kokoh dan tangguh di lini belakang serta dijadikan pemimpin bagi skuad Garuda. Beginilah pengakuan jujur Jay Itzes dan harapan Jay Itzes untuk timnas Indonesia ke depannya serta minta para fans untuk lakukan hal ini. Jay Itzes bangga bisa menjadi kapten timnas Indonesia. Ia meminta supporter untuk memberikan dukungan penuh ketika melawan Australia. Jay Itzes dipercaya pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sebagai kapten saat bermain imbang 1-1 kontra Arab Saudi dalam laga pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sangat bangga dan bersyukur karena mendapat kesempatan untuk mengenakan ban kapten, ujar Jay Itzes. Kami bermain dalam pertandingan yang sulit di kandang lawan, tetapi kami senang dengan poin yang berhasil kami bawa pulang, katanya menambahkan. Dalam pertandingan kedua putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 10 September, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Australia datang ke Jakarta dengan mental yang ambruk. Pasalnya, Sochoroos dipermalukan Bahrain di kandang dalam laga pertama putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dukungan Anda sangat luar biasa dan sekarang kami membutuhkan dukungan Anda lagi di pertandingan berikutnya, tutur Jay Itzes. Kami akan memberikan segalanya untuk negara kami dan berusaha membuat Anda bangga. Karena ini baru permulaan, imbuh back Venezia di Serie A ini. Jelang lawan Australia di GBK, segala cara dilakukan agar mental pemain Australia hancur. Kali ini Menpora Kitadhito Aryo Tejo meminta kepada seluruh supporter timnas yang ada di tribun bagian tertentu untuk lakukan hal yang hebat dan luar biasa ini. Berikut penjelasannya. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 10 September 2024 malam. Berlaga sebagai tuan rumah tentunya memberi dampak positif bagi timnas Indonesia karena mendapat dukungan secara langsung di stadion dari masyarakat yang hadir. Ditambah timnas Indonesia tengah dalam performa terbaiknya usai pada laga awal babak kualifikasi dapat menahan imbang tuan rumah Arab Saudi dengan skor 1-1. Modal imbang melawan tim sekaliber Arab Saudi seakan menambah spirit bagi timnas Indonesia untuk dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026 mengingat telah mengantongi 1 poin. Masyarakat pun bersiap memberi teror bagi Australia saat bertandang di SUGBK saat kontra dengan timnas Indonesia. Bahkan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Dito Aryo Tejo turut mengajak masyarakat Indonesia meneror Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dito meminta masyarakat untuk dapat memadati SUGBK saat laga timnas Indonesia melawan Australia berlangsung. Dito menyebut pendukung timnas Indonesia harus dapat memberi teror selama berjalannya pertandingan tersebut. Ia pun meminta supporter timnas Indonesia untuk mendukung aksi koreografi yang akan disajikan oleh La Grande Indonesia di SUGBK. Langkah itu pula dinilai mampu membuat gentar mental pemain Australia kala melawan timnas Indonesia di SUGBK untuk semua pendukung timnas Indonesia yang akan nonton khususnya di kursi utara, barat, dan timur. Saya minta ayo dukung La Grande Indonesia untuk mensukseskan koreografinya, kata Dito dikutip dari akun Instagram resminya Dito Aryo Tejo. Jakarta, Sabtu 7 September 2024. Agar para pemain dan seluruh kontingen timnas Indonesia semangat melawan Australia. Kita butuh supportnya, kita butuh kompaknya, imbaunya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja meraih hasil luar biasa dengan menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1.
Ini merupakan matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang terlaksana di Stadion King Abdullah Sports, Jeddah, Jumat 6 September 2024. Sebelum laga, banyak yang memperkirakan bahwa Arab Saudi akan dengan mudah mengalahkan timnas Indonesia. Hal tersebut didasari dari berbagai faktor. Pertama adalah perbandingan posisi ranking FIFA kedua negara. Timnas Arab Saudi kini menempati posisi ke-56, sedangkan timnas Indonesia tercecer di urutan ke-133. Alasan kedua tentu status Arab Saudi yang menjadi tuan rumah, namun tim asuhan Roberto Mancini gagal memanfaatkan semua keunggulan yang ada. Hasil seri melawan Arab Saudi rupanya membuat kepercayaan diri Shin Tae-yong meningkat. Pelatih asal Korea Utara itu bahkan mengakui timnas Indonesia kini menjadi ancaman baru di Asia. Shin Tae-yong juga menyebut skuad Garuda akan terus menghadirkan kejutan. Saya punya kepercayaan yang tinggi terhadap para pemain saya di tim. Kami punya tujuan yang jelas di turnamen kali ini, sehingga saya tetap memotivasi para pemain kami dan tim untuk bisa meraih tujuan kami. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti dahulu, kita adalah kuda hitam baru di level Asia. Sehingga kami akan memperlihatkan banyak kejutan di level Asia dalam beberapa tahun ke depan, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 poin dari Arab Saudi mengantarkan timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat grup C. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Jepang dengan raihan 3 poin. Bahrain menempel ketat di peringkat kedua dengan raihan poin sama. Sedangkan peringkat ketiga dihuni oleh Arab Saudi dengan 1 poin. Timnas Indonesia bakal menjalani laga kedua melawan Australia. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10 September 2024). Bila mampu meraih kemenangan, timnas Indonesia berkesempatan mengamankan puncak grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyoroti stamina para pemain timnas Indonesia jelang melawan Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10 September. Erick melihat stamina pada pemain timnas Indonesia kurang maksimal di babak kedua saat melawan Arab Saudi di Jeddah, Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Pada paruh pertama kita bermain sangat baik meski kecolongan gol di ujung babak. Namun babak kedua stamina mulai turun, ujar Erick di Jakarta Jumat 6 September. Dikutip dari Antara, Erick mengatakan stamina kurang maksimal bisa dikarenakan minimnya menit bermain di Liga. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan kondisi tersebut yang menjadi alasan PSSI menerapkan regulasi wajib bagi setiap klub Liga 1 untuk menurunkan pemain berlabel tim nasional di setiap pertandingan. PSSI, dikatakan Erick, selalu memantau dan memperhatikan menit bermain para pemain timnas melalui Badan Tim Nasional BTN. Bukan cuma di Indonesia, BTN juga melakukan pengawasan pemain yang berkarier di luar negeri. Badan Tim Nasional itu memperhatikan juga pemain timnas kita di luar negeri bermain atau tidak. Saya selalu bilang Badan Timnas itu jangan cuma mengurus administrasi, ucap Erick. Timnas Indonesia selanjutnya akan menjamu Australia di Stadion Utama GBK. Hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal berharga bagi tim asuhan Shin Tae-yong untuk bisa meraih kemenangan di Jakarta. Terlebih Australia juga sedang dalam kondisi yang tidak bagus setelah dikalahkan Bahrain 0-1 di kandang sendiri pada laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia kembali membuat gebrakan besar di dunia sepak bola Asia dengan menaturalisasi 2 pemain muda berbakat, Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Langkah ini membuat rival-rival kuat di Asia, seperti Jepang dan Cina, mulai menunjukkan kekhawatiran atas potensi meningkatnya kekuatan timnas Garuda. Eliano Reijnders, gelandang kreatif yang kini bermain di Liga Eropa, dan Mads Hilgers, bek tangguh yang juga merumput di Eropa, diharapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi skuad Indonesia. Dengan pengalaman di liga-liga top Eropa, keduanya diharapkan membawa level permainan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi, terutama menjelang kompetisi-kompetisi penting di Asia. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu dalam sebuah wawancara bisa saja menyatakan bahwa perkembangan Indonesia dengan tambahan 2 pemain naturalisasi ini layak diwaspadai.